Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas tentang materi diagram kartesius dan himpunan pasangan berurutan. Simak dan perhatikan video berikut ini dengan baik dan jangan lupa like and subscribe. Anak-anak, ini materi sekarang yaitu tentang diagram kartesius dan himpunan pasangan berurutan. Jadi sebenarnya diagram kartesius dan himpunan pasangan berurutan itu masih nyambung dengan materi yang kemarin, yaitu dengan menggunakan diagram panah ya Pak ya. Ini contoh soalnya. Diketahui himpunan A sama dengan 468, himpunan B 24, 8, 12 ya Pak ya. Tentukan yang A, pertanyaannya A, buatlah relasi lebih dari dengan menggunakan diagram kartesius himpunan pasangan berurutan, dan tentukan pula domain atau asal, kodomain atau kawan, range atau hasil. Ya. Jadi pelajaran ini, materi ini nyambung dengan diagram panah yang kemarin saya sudah jelaskan apa itu relasi ya. Bahwa relasi adalah hubungan. Ada hubungan antara himpunan A dan himpunan B yang harus dipasangkan ya nak. Sekarang mari kita jawab soal ini. Saya hapus karena papan tulisnya tidak muat ya nak ya. Ini himpunan A-nya terdiri dari anggota 468 ya, anggota himpunannya. Himpunan B-nya 24, 8, 12. Disuruh menggunakan diagram kartesius. Nah, sebelum kamu membuat diagram kartesius, kamu harus membuat dengan menggunakan diagram panah dulu yang seperti saya terangkan. Diagram panah kan begini ya, sudah Bapak terangkan kan kemarin ya. Himpunan A terdiri dari 4, 6, 8. Yang akan dipanahkan tadi nama relasinya hubungannya apa? Lebih dari ya nak. Lebih dari. Dan himpunan B-nya adalah anggotanya 2, 4, 8, dan 12. Karena lebih dari 4 merupakan lebih dari 2 ya nak. Kan gitu ya. 6 lebih dari 2, 6 juga lebih dari 4. Berarti 6 ada 2 kali pemasangan. Terus yang B-nya, terus yang 8-nya lebih dari 2, 8 lebih dari 4. Jadi ada 2 pemasangan. Ini yang kemarin ya, yang dengan menggunakan diagram panah ya nak. Diagram panah. Nah, gimana kalau diagram kartesius? Diagram kartesius seperti ini. Diagram kartesius. Jadi diagram kartesius itu pertama gambar dulu garis berdiri nak. Garis berdiri yaitu dengan lambang Y, garis berdiri seperti ini, lambang Y, atau dengan kata lain vertikal, ya. Dan garis mendatar dengan lambang X, seperti itu tak? Lambang X. Perpotongan di tengah-tengah di sini adalah perpotongan garis X dan garis Y, itu disebut namanya titik nol. Ini yang maksud dengan diagram kartesius. Nanti ada angka-angkanya nak, ya. Kamu angka-angkanya kamu tentukan misalkan kelipatan 2 saja. Di sini 2, 4, 6 dan 8. Dan yang Y-nya itu tegak ya. Jadi ini sebagai A, ini sebagai X di sini, ya. Sebagai A ini. Yang ini yang mendatar, yang daerah asalnya sebagai X, daerah asalnya. Dan daerah kawannya adalah sebagai Y. Saya pasangkan berarti di sini 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dan seterusnya ya. Ini juga sama dan seterusnya dengan kelipatan 2. Baru kita ikuti panahnya. 4 dipanahkan hanya kedua. Berarti lihat, yang di sini sebagai X adalah 4 ya. 4 dipanahkan kedua di sini. Tarik garis ke atas 4-nya. Tarik garis ke samping 2-nya. Maka dia bertemu di sini lah ya. Maka ini adalah 4,2. Jadi X-nya adalah tadi 4. Ini koma 2. Nah, ini di sini namanya disebut namanya A ini jadi sebagai X, B ini sebagai Y. Langsung kita bikin. Maka himpunan pasangan berurutan
himpunan pasangan berurutan. Jadi bisa kita langsung tentukan tuh, ini X, Y ya. Himpunan pasangan berurutan itu kan X, Y. Nah, X-nya berapa yang ini? Ini X-nya 4 ya. X-nya 4 dan Y-nya kedua. Jadi seperti itu. Oke, sekarang yang 6. 6 itu 3 kali pemasangan. 6 itu lebih dari 2, 6 lebih dari 4. Maaf, 6 itu 2 kali pemasangan ya. 6 di sini. Tarik garis, ketemu 6 di sini ya. 6 lebih dari 2, titik di sini ya. 6 lebih dari 2, titik yang ini. Terus 6 juga lebih dari 4 sampai sini. Berarti di sini 6 lebih dari 4. Sehingga himpunan pasangan berurutannya tadi 6 lebih dari 2, 6 lebih dari 4. 6, ini X-nya 6 ya. Y-nya 2. 6, X-nya, Y-nya 4. Jadi 6 ke 2, 6 ke 4. 6 ke 2, 6 ke 4. Ini juga sama. X-nya 6 ke 2, 6 ke 4. Lalu yang terakhir yang 8. 8 ke 2, 8 ke 4. Berarti 8 ke 2, 8 ke 4. Sampai sini juga ya. Tarik garis ya. Berarti ini 8 ke 2, tapi 8 juga ke 4 ya. Ke 4 sini. 8 ke 4. 8 ke 4. Sehingga ini himpunan pasangan berurutannya 8 ke 2, 8 juga ke 4. Gini ya, ya. Ini untuk lebih dari ya, nah. Jadi ini A ini sebagai X ya. Jadi kalau saya tulis lagi, ini sebagai X, A ini sebagai X, B ini sebagai Y. Yang X itu yang mendatar, Y itu yang tegak. Nah ini himpunan, ini juga X ya. Himpunan pasangan berurutan itu selalu bikinnya X, Y itu. X, Y. Nah kalau untuk domain sama aja ya nak. Domainnya ini tetap nggak berubah. 4, 6, 8. Kodomain itu berapa? 2, 4, 8, 12. 2, 4, 8, 12. Atau daerah Y ya. 2, 4, 8, 12. Kalau range sama juga, range yaitu 2 dan 4. Jadi nggak ada perubahan. Untuk domain, kodomain, dan range-nya. Sama seperti diagram panah. Jadi kalau ingin membuat diagram kartesius atau himpunan pasangan berurutan, kamu patokannya dari diagram panah ya, Naya. Dari diagram panah. Sekarang kita ke pertanyaan yang kedua, ya, Naya. Oke, untuk yang kedua, yang B, buatlah relasi kurang dari dengan menggunakan diagram kartesius, himpunan pasangan berurutan, dan tentukan pula domain atau asal, kodomain atau kawan, range atau hasil. Sama ya. Cuman nama relasinya kurang dari. Kita hapus ya pada papan tulisan nggak buat ya, ya. Himpunan A-nya 468, himpunan B-nya 248, 12 ya, ya. Oke, kita bikin dulu himpunan A-nya, kita buat dulu diagram panahnya, yaitu 4, 6, 8. Ini daerah asalnya atau dengan kata lain ini adalah X ya. X yang akan kita relasikan dengan nama kurang dari. Relasinya ke himpunan B, di mana anggotanya 2, 4, 8, 12, dan ini adalah Y dengan kata lain Y. Karena kurang dari 4 kurang dari berapa? 8 ya nak? 4 juga kurang dari 12. 6 kurang dari 8, 6 juga kurang dari 12. 8 kurang dari 12. Seperti itu ya. Jadi kalau kita bikin diagram kartesiusnya, maka dia menjadi seperti ini. Ini sumbu Y, saya buat dulu. Ini sumbu Y,
Ini sumbu X ya. X-nya adalah 468. Saya pakai lompatan 2. Jadi enggak 1 2 3 4 5 biar enggak kepanjangan ya. Jadi 0, sini 2, sini 4, ini 6, ini 8. Gitu ya. Yang Y-nya ke atas yaitu menjadi 2 4 8 12 ya. Jadi 2 4 6 8 10 12 seperti itu. Mari kita petakan panahnya. 4 dipetakan ke 8. Ya, 4 kurang dari 8, 4 kurang dari 12. Berarti 4-nya 2 kali ya. 4 ke 8 dulu ya. Saya tarik garis 4 ke atas. Ini yang 8 ke kemari ya. 4 sini ya. Nah, maka ini X-nya adalah 4,8. 4 kurang dari 8 maksud saya. Terus 4 ke 12. Tarik garis lagi. Nanti ketemu di sini 4,12. Jadi 4 dinarasikan ke 8, 4 dinarasikan ke 12. Ini nama relasinya kurang dari ya. Terus 6 kurang dari 8, 6 juga kurang dari 12. Maka 6 di sini nyambung berarti yang 6 ya. Titiknya di sini 6 kurang dari 8, 6 juga kurang. Titiknya di sini 6 kurang dari 12. Sehingga kalau kita bikin himpunan pasangan berurutan, langsung ya kita bisa bikin himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan. Maka jadi X, Y ya. Himpunan pasangan berurutan itu X, Y. Maka yang pertama tadi 4 ke 8, 4 ke 12. 4 ke 8, 4,12 gitu. Himpunan pasangan berurutannya. Terus 6 ke 8, 6 juga ke 12. 6 ke 8, 6 juga ke 12 ya. Terus 8 ya. 8 ke 12 ya. 8 ke 12. Saya tarik garis 8 untuk 8. Saya tarik garis ke atas. 8 ke 12. 8 ke 12. Jadi seperti ini himpunan pasangan berurutannya. Ya. Ini sebagai domainnya, domain nggak ada perubahan untuk domain sama seperti kemarin 468. Kodomain jadi domainnya 468 ya. Kodomainnya di sini diatur 24812 24812 range-nya hasilnya adalah 8 dan 12. Gitu ya caranya ya. Sekarang yang terakhir pertanyaannya. Untuk C, buatlah relasi faktor dari dengan menggunakan diagram Cartesius himpunan pasangan berurutan dan tentukan pula domain atau asal, atau kodomain atau kawan, dan range atau hasil. Tentukan pula ya. Sama seperti kemarin ya. Ini sama seperti kemarin juga. Jadi kita bikin dulu bahwa himpunan A di sini terdiri dari 468 ya. 468. Pengen direlasikan dengan faktor dari ya. Faktor dari. Jadi kita nggak bisa bikin diagram Cartesius sama himpunan pasangan berurutan kalau nggak kita bikin diagram panahnya dulu. Dan himpunan B-nya adalah 246812.
Kita cari dulu ya faktor dari 2 ya. Faktor dari 2 sudah kita cari ya. Kemarin caranya 1, 2 bagi 1 2 ya. Untuk 4 bagi 1 4, 4 bagi 2 2. Terus untuk 6 bagi 1 6, bagi 2 3. Untuk 8 bagi 1 8, 8 bagi 2 4. Untuk 12 bagi 1 12, bagi 2 6, bagi 3 4. Gitu ya faktor-faktornya. Sekarang kita hubungkan apakah 4 faktor dari 2? Kita lihat 2 enggak ada ya. Tapi 4 faktor dari 4 ya. Ada tuh angka 4. Kita hubungkan panahnya. Seperti itu. Terus 4 faktor dari berapa lagi? Ada juga di angka 8 ya 4 ya. 4 merupakan faktor dari 8. Terus 4 juga merupakan faktor dari 12 ya. 4 merupakan faktor dari 12. Lalu 6 merupakan faktor dari 6 ya. 6 merupakan faktor dari 6. Tapi 6 juga merupakan faktor dari 12 ya. 6 merupakan faktor dari 12. Terus 8 faktor dari 8 ya. Seperti ini ya jadi pemfaktorannya. Sehingga baru kita bisa bikin diagram Kartesiusnya. Diagram Kartesiusnya saya hapus dulu karena papan tulisnya nggak muat ya. Baru kita buat diagram Kartesiusnya. Ini sebagai X ya, ini sebagai Y. Maka diagram Kartesiusnya kita bikin ini Y dan ini sebagai X. Ini 0 2 4 6 8. Ini 2 4 6 8 10 ya. 10 terus kita panahkan 4-nya ke 4, 4 ke 8, 4 ke 12. Berarti 4 3 kali. 4 ke 8 sini ya. Terus 4 ke 4 juga ya. 4 ke 4 ya. Jadi di sini 4 ke 4, 4 ke 8, terus 4 ke 12. 4 ke 12. Itu ya. Jadi himpunan pasangan berurutannya, himpunan pasangan berurutan itu jadinya X, Y ya. X, Y maka 4,4 tadi 4,8 dan 4,12. Lanjut 6 ke 6, 6 ke 12 ya. 6 ke 6 di sini berarti 6 ke 6. 6 ke 6, 6 ke 12. 6 ke 12. Sehingga di sini adalah 6 ke 6, 6 ke 12. Y-nya sebagai 12. Selanjutnya 8 ya. 8 ke 8. Di sini 8 ke 8. Titiknya. 8 ke 8. Begini ya. Demikianlah video pembelajaran berikut. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.